di bidang engineering, belum tentu sukses Pak jadi BA, maaf nih, itu pengalaman saya. Saya 30 tahun Pak di dunia BA begitu. Banyak teman saya masih, waktu itu saya cuma S1 Pak, dia udah doktor di zamannya Pak Karno, tapi nggak sukses sebagai BA. Kenapa? Karena tadi hal-hal yang sifatnya human management dia nggak bisa gitu, kaku. Nah kalau kita udah dapatkan data-datanya baru kita bawa ke dia. Kenapa harus bawa ke dia Pak? Karena dia adalah solution designer Pak. Itu jago dia secara teknologi gitu. Tapi untuk mengekskavasi atau mengkorek daripada requirement itu Bapak yang jago Pak. Karena Bapak punya pendekatan humanisme yang kuat dalam arti komunikasi itu Pak. Ingat loh Pak, gara-gara Bapak kalau salah orang bisa konflik di organisasi Pak. Saya pernah sama teman saya itu nggak mau lihat lagi orang ke kita Pak. Kalau ketemu di kantor itu, diplerokin saya, buang muka. Kenapa? Karena solusi kita itu menyangkut jabatan mereka Pak. Itu maaf ini kejadiannya adalah di BK Badan Kepegawaian Nasional Pak, di BKN. Saya analisnya dulu sama teman saya dari consulting tertentu. Nah akibat dari solusi kita, jabatan dia itu jadi nggak ada Pak. Ya, sering musuhin orang kita nih Pak, kalau sebagai BA kadang-kadang. Nanti saya harapkan hal-hal seperti itu bisa kita hindari ya Pak ya, we can change. Jadi pada dasarnya elisitasi ini yaitu menggunakan teknik elisitasi untuk memastikan gitu apakah benar perubahan itu dapat dilaksanakan gitu. Saya mau tanya kepada Bapak sekalian, kalau kita udah tahu solusinya, apakah perubahan pasti dapat kita capai Pak? Bagaimana Pak? Jadi solusi udah ada nih Pak. Tapi kan belum terjadi perubahan. Anda yakin nggak perubahan itu bisa dicapai gitu? Belum Pak, masih banyak faktor kan? Ya apa saja misalnya? Apa yang bisa membawa perubahan itu terjadi akibat adanya solusi? Ini tidak lepas dari pemahaman kita ketika kita menghadapi para stakeholder pada saat elisitasi. Maaf Pak, kalau Anda tidak memahami para stakeholder, meskipun solusi itu udah ada, mereka nggak akan pernah dukung Pak terkait dengan perubahan. Tuh dia. They don't want to support the change. Nggak mau dukung. Contohnya pengalaman saya di Polda Pak. Ketika kita merubah otomatisasi STNK, pembayaran STNK gitu ya, itu nggak didukung perubahannya Pak. Saya sampai marah-marah ketika saya bilang sebagai pribadi memperpanjang STNK motor saya, itu diputar-putar prosesnya sama orang-orang itu. Padahal kalau menggunakan sistem langsung aja bisa berubah. Sampai saya bilang, Pak ini saya perbaiki deh cara kerjanya, jangan diputar-putar orang nunggu lama banget. Nah itu karena memang tidak didukung Pak. Padahal dengan adanya sistem waktu itu adalah solusi yang harus mereka berubah gitu. Jadi BA pada saat elisitasi itu harus paham terhadap key stakeholder yang punya power dan pengaruh dalam organisasi gitu. Dengan demikian elisitasi itu akan mendefinisikan dengan jelas apa sih value-nya yang diharapkan oleh para stakeholder. Jadi value-nya gitu. Jadi Pak, value-nya ini tentunya terkait dengan proses bisnis. Karena stakeholder ini dapat juga mereka itu disebut business process owner. Jadi mereka itu adalah business process owner, Pak.
Jadi keberhasilan kita dalam elisitasi itu akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga terhindar daripada kondisi scope creep. Jadi solusi itu tidak akan diterima kalau stakeholder juga nggak tahu apa yang mereka harapkan terjadi apa tidak gitu. Jadi dalam solisitasi ini pada dasarnya adalah suatu mekanisme interaksi yang bisa menggunakan dokumen atau media atau melalui meeting langsung. Jadi pemegang senario utama dikaitkan dengan solusi itu adalah BA, Pak. Kalau BA-nya juga nggak tahu arah daripada perubahan dan kebutuhan dan perubahan itu, maka kita cuma datang nanya-nanya doang gitu. Nanya terlalu simpel gitu nanyanya.